Pernahkah kamu bertanya, bagaimana sebuah wilayah di pesisir utara Jawa bisa berubah dari hutan sunyi menjadi Indramayu yang kita kenal hari ini? Siapa sebenarnya sosok di balik lahirnya kota Mangga ini? Dan mengapa nama Dharma Ayu masih hidup hingga ratusan tahun kemudian? Kisah ini bukan sekadar cerita sejarah biasa. Di dalamnya ada perjalanan panjang, perjuangan, pengorbanan, dan rahasia masa lalu yang jarang dibicarakan. Dari langkah seorang pengembara yang hampir menyerah, hingga lahirnya sebuah peradaban di tepi sungai Cimanuk. Malam ini, kita akan membuka kembali lembaran waktu dan mengungkap asal-usul Indramayu yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dengarkan sampai akhir, karena kisah ini bisa mengubah cara pandangmu tentang tanah kelahiran kita sendiri. Sebelumnya, silahkan like dan subscribe channel ini. Semoga dengan like dan subscribe Anda, channel ini bisa berkembang. Amin. Di tepi sungai Cimanuk yang perkasa, terhampar sebuah tanah sunyi, hutan belantara yang lebat, dan rawa-rawa yang misterius. Disinilah, di tengah keheningan alam yang belum terjamah, seorang satria agung memulai perjalanannya. Namanya Raden Arya Wiralodra, seorang putra dari Kadipaten Baglen yang membawa sebuah wangsit dan tekad membara di dalam hatinya untuk menemukan tanah harapan yang telah dijanjikan. Perjalanannya bukanlah perjalanan yang mudah. Ia menembus belantara yang rapat, di mana sinar matahari pun sulit menembus dedaunan. Setiap langkahnya adalah pertarungan melawan alam. Akar-akar pohon besar melintang seperti ular raksasa. Duri-duri tajam menggores kulitnya, dan suara binatang buas menjadi musik pengiring di kesunyian malam. Namun, Wiralodra tidak pernah goyah. Matanya terus menatap ke depan. Hatinya teguh, dipandu oleh sebuah visi tentang lembah subur di tepi sungai besar yang mengalir ke utara. Ia menyeberangi sungai-sungai kecil yang deras, memanjat perbukitan terjal, dan beristirahat hanya saat tubuhnya benar-benar lelah. Suatu senja, setelah perjalanan panjang yang menguras tenaga, ia tiba di sebuah tikungan sungai Cimanuk. Kelelahan melandanya, namun di sana, di bawah sebuah pohon rindang yang kokoh, ia menemukan ketenangan. Ia bersimpuh, menundukkan kepala, dan memanjatkan doa. Dalam keheningan itu, ia menyatukan jiwanya dengan alam, memohon petunjuk dan kekuatan kepada Yang Maha Kuasa. Disitulah keyakinannya semakin kuat bahwa inilah tanah yang dicarinya. Dengan semangat yang kembali menyala, Wiralodra mulai bekerja. Ia mengambil kapak dan parangnya, menebang pohon-pohon pertama dengan tangannya sendiri. Suara tebangan pohon memecah keheningan hutan, menjadi penanda dimulainya sebuah peradaban baru. Keringat membasahi tubuhnya, namun setiap pohon yang tumbang adalah simbol kemenangannya atas belantara. Tak lama, sebuah gubuk sederhana berdiri kokoh menjadi tempat bernaung pertama di tanah harapan itu. Kabar tentang seorang satria yang membuka lahan baru di tepi Cimanuk menyebar dari mulut ke mulut. Satu persatu, para pengikut setia Wiralodra yang telah lama mencarinya mulai berdatangan. Mereka adalah orang-orang pemberani yang terinspirasi oleh keteguhan sang pemimpin. Bersama-sama, mereka bahu-membahu. Ada yang menebang pohon, ada yang membersihkan lahan untuk bercocok tanam, ada pula yang membangun gubak-gubak tambahan. Semangat gotong royong membara begitu kuat. Mereka bekerja dari pagi hingga petang, diiringi canda tawa
dan nyanyian mengubah hutan belantara menjadi sebuah pemukiman yang hidup. Pedukuhan kecil itu mereka namai Dermayu, yang berasal dari kata dharma yang berarti kewajiban suci, dan ayu yang berarti keindahan. Sebuah nama yang mencerminkan cita-cita luhur pendirinya. Seiring berjalannya waktu, pedukuhan Dermayu semakin ramai. Namun, kehidupan tidak selalu mudah. Terkadang wabah penyakit datang menyerang, atau hasil panen tidak seperti yang diharapkan. Di tengah tantangan inilah muncul seorang sosok perempuan yang luar biasa. Ia adalah Nyi Endang Dharma Ayu, seorang wanita bijaksana yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu pengobatan tradisional dan pertanian. Nyi Endang Dharma Ayu bukanlah orang biasa. Dengan kelembutan hati dan pengetahuannya, ia berkeliling dari satu gubuk ke gubuk lainnya, merawat warga yang sakit. Dengan ramuan dari tambi-tambiwan hutan, ia juga mengajarkan cara bercocok tanam yang lebih baik. Bagaimana membaca tanda-tanda alam agar panen melimpah dan terhindar dari gagal panen. Kehadirannya membawa angin segar dan harapan baru bagi masyarakat Dermayu. Ia menjadi ibu, guru, sekaligus penyembuh bagi semua orang. Raden Arya Wiralodra sangat menghormati Nyi Endang Dharma Ayu. Keduanya sering berdiskusi di bawah pohon rindang, membicarakan masa depan pedukuhan. Wiralodra dengan visi kepemimpinannya, dan Nyi Endang dengan kearifan dan pengetahuannya tentang alam. Kolaborasi mereka menjadi fondasi yang kokoh bagi kemakmuran Dermayu. Masyarakat pun semakin menghormati kedua pemimpin mereka, melihat mereka sebagai perpaduan antara kekuatan dan kelembutan, antara visi dan kebijaksanaan. Sungai Cimanuk yang dulu sepi kini mulai ramai. Perahu-perahu kecil milik para nelayan dan pedagang hilir mudik membawa hasil bumi dari Dermayu untuk ditukarkan dengan barang-barang dari daerah lain. Dermayu perlahan berubah menjadi sebuah pusat perdagangan kecil yang strategis. Kehidupan ekonomi mulai berdenyut, membawa kemakmuran yang lebih besar bagi warganya. Nama Dermayu pun semakin dikenal luas. Waktu terus berjalan, zaman berganti. Roda sejarah membawa pengaruh baru ke tanah Dermayu. Jejak masa kolonial mulai terlihat, membangun infrastruktur baru di sepanjang pesisir. Namun, semangat dan nama Dermayu tidak pernah pudar. Justru, seiring berjalannya waktu, penyebutan nama Dermayu perlahan berpadu dengan nama sosok perempuan bijaksana yang begitu dicintai rakyatnya. Nama Nyi Endang Dharma Ayu yang agung melebur dengan nama pedukuhan itu. Dari sinilah nama Indramayu lahir, sebuah nama yang mengabadikan penghormatan kepada sang perempuan bijak, Nyi Endang Dharma. Dan untuk menghormati sejarah panjang ini, tanggal 7 Oktober tahun 1527 ditetapkan sebagai hari jadi Indramayu, sebuah penanda resmi dari perjalanan panjang sebuah peradaban. Kini, jika kita memandang Indramayu, kita akan melihat warisan dari perjuangan tersebut. Hamparan sawah hijau yang membentang luas hingga ke Cakrawala, laksana permadani zamrud yang subur adalah bukti dari tanah harapan yang pernah diimpikan Wiralodra. Pohon-pohon mangga yang rindang dengan buahnya yang manis, yang kini menjadi ikon kota, seolah menjadi pengingat akan manisnya buah dari kerja keras dan gotong royong. Indramayu modern telah tumbuh menjadi sebuah kabupaten yang maju. Namun, di setiap sudutnya
di setiap desiran anginnya, kita masih bisa merasakan semangat para leluhur. Kisah Raden Arya Wiralodra, Nyi Endang Dharma Ayu, dan para pendiri Dermayu bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah warisan abadi tentang keberanian, ketekunan, kepemimpinan yang bijaksana, dan pentingnya gotong royong. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga nilai-nilai luhur ini. Mari kita terus membangun Indramayu dengan semangat yang sama, agar warisan ini tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.